Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana semua kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, hari ini kita belajar kembali. Kalian tetap simak videonya sampai selesai dan tetap bersemangat. Ya, hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Indonesia, yaitu masih bahas tentang Wali Songo atau 9 wali. Yakni kita akan bahas tentang Sunan Ampel. Ada yang pernah dengar Sunan Ampel? Sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Syahid Ali Rahmatullah atau dengan disebut dengan Raden Rahmat. Beliau memiliki istri yang bernama Nyai Ageng Manila, merupakan putri Tumanggung Arya Teja, yaitu dari Bupati Tuban, atau cucu Arya Lembu dari Kerajaan Surabaya. Ampel memiliki seorang ayah yang bernama Syekh Ibrahim As-Sumarkandi atau seorang ulama asal Sumarkat dari Asia Tengah. Sedangkan ibundanya ada seorang putri raja bernama Chandraulan dari Kerajaan Campa yaitu Kamboja. Kalian kenapa Sunan Ampel bisa ada di Indonesia? Padahal kan tadi ayahnya dari Asia Tengah dan ibundanya dari Kamboja. Ya, jadi kurang lebih pada tahun 1440 Masehi, Sunan Ampel datang ke Kerajaan Majapahit memenuhi atas undangan Prabu Sri Kartawijaya atau Raja Kerajaan Majapahit untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Dengan kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara ibunya dan istri dari Sri Prabu Kartawijaya atau Dewi Darawati berasal daerah Campa. Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Jika tadi ada sedikit tentang profil dari Sunan Ampel, maka sekarang adalah peranan Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Dengan apa? Yaitu salah satunya dengan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawaan Majapahit. Ingatkah kalian tadi di awal siapakah istrinya dari Sunan Ampel? Ya, istrinya ada seorang putri bupati dari kota Tuban sekaligus cucu Raja Surabaya. Nah, dari pernikahan tersebut beliau melahirkan anak dan cucunya yang menjadikan terus generasinya meneruskan dakwahnya. Nah, dan beliau memiliki kekerabatan terhadap kakek dari istrinya, ya, sehingga menjadikan Raden Sunan Ampel tersebut atau Raden Rahmat menjadi bupati, yaitu penguasa di kota Surabaya. Dengan demikian, Sunan Ampel memiliki kedudukan. Ini memberikan peluang yang besar bagi dirinya untuk menyebarkan ajaran Islam secara leluasa dan merintis membangun kota Surabaya. Nah, jadi melalui pernikahan, menikahi anak dari kerajaan, nah Sunan Ampel nanti diangkat menjadi seorang bupati atau penguasa. Nah, setelah itu hingga bisa menyebarkan dakwah Islam secara leluasa dan menyebarkan Islam ke seluruh kota Surabaya. Selain Sunan Ampel yang menikah dengan bupati dari kota Tuban, maka Sunan Ampel menikahi beberapa orang yang memiliki pengaruh besar terhadap dakwah Islam. Di antaranya, 1. Raden Usen dengan putri Arya Baribin, yaitu Adipati Madura. Raden Usen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan yang diberikan tugas sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumenep di kota Madura. Yang kedua, ada Syekh Waliul Islam,
yaitu menikah dengan Putri Retno Sambudi, yaitu anak penguasa Pasuruan, yaitu Lembu Miruda atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Yang ketiga ada Syekh Maulana Gorib, dinikahkan dengan Niken Sundari, yaitu putri Patih Majapahit bernama Mahadoro. Yang keempat, Putri Sunan Ampel adik Mas Martosiah dinikahkan dengan santrinya yang bernama Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula Putri Mas Murtosimah dinikahkan juga dengan Raden Patah. Selanjutnya adalah melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Sunan Ampel membawa ajaran Islam dengan cara damai, moderat, bertoleransi, dengan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada dengan menyisipkan nilai-nilai agama Islam. Pada zaman dahulu terjadi ada upacara namanya Saradha, yaitu sebagai pemujaan arwah dan lain-lain, maka dirubah nih ya, upacara tersebut disebut dengan nyadran, yaitu kenduri, disebut juga dengan selamatan dan lain-lain ya. Dengan diisi apa? Dengan diisi dengan berzikir, berdoa bersama ya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tradisinya tidak dihilangkan, cuman diubah ya, tadinya memuja-muja ya, memuji-muji selain Allah, maka diubah menjadi berzikir, berdoa bersama dan lain sebagainya. Membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Didirikan pada tahun 1421 Masehi, dengan arsitektur masjidnya memadukan antara arsitek Hindu Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dalam berdakwah. Contohnya, model atapnya itu ada tumpeng yang menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dengan budaya Hindu dan Buddha. Seperti itu ya. Dari pesantren yang Sunan Ampel dirikan, yang Sunan Ampel ajarkan, itu terdapat santrinya bernama Sunan Giri. Dan nanti kita akan belajar juga siapa itu Sunan Giri. Ada Raden Patah, Raden Kusen, terus juga ada Sunan Bonang, dan ada Sunan Derajat. Luar biasa ya, menghasilkan santri-santri yang juga membawa Islam berpengaruh di Indonesia. Adapun hasil karya-karya dari Sunan Ampel yang sampai saat ini masih dikenang dan dikenal, yang pertama ada molimo. Istilah molimo itu ada 5 ya perkaranya. Yang pertama mau mabuk, artinya adalah tidak ingin bermabuk-mabukan. Yang kedua mau main, artinya tidak ingin bermain judi. Momadon, artinya tidak ingin berzina yang bukan pada istrinya sendiri. Yang keempat, momadat, artinya tidak ingin menghisap sabu atau narkoba. Yang kelima, momaling, atau dengan disebut dengan tidak mau mencuri. Dan karya selanjutnya adalah yaitu terdapat Arapegon. Ya, di sini kelihatan terbaca ya. Jadi ini tulisannya Arab, cuman membacanya seperti bahasa Indonesia. Ya, di sini adalah beruntung, tulisannya bar ya, karena di Indonesia jadi beruntung sekali. Seperti itu namanya huruf pegon. Ya, yang mudah kita baca menggunakan bahasa Indonesia. Nah, adapun sikap positif Sunan Ampel yang kita dapat ambil hikmahnya atau pembelajarannya, yang pertama, Sunan Ampel berdakwah dengan santun penuh kearifan lokal, dengan tanpa mencaci maki terhadap pendapat agama lain, dengan menerima pendapat lain. Yang kedua, memiliki toleransi atau bertoleran, dengan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan, ya, baik berbeda agama ataupun berbeda suku. Yang ketiga, menjadi sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta atau jabatan. Jadi Sunan Ampel ini ya menjadi seorang pemimpin yang sangat bijaksana ya, yang dapat merangkul semua ya, tidak memandang kasta ataupun jabatan. Dan yang terakhir, Sunan Ampel juga sebagai seorang guru
yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya. Yang tadi saya sudah sebutkan, murid-muridnya juga Masya Allah banget ya. Ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan lain-lainnya itu juga adalah merupakan wali songo yang berpengaruh di Indonesia. Alhamdulillah telah sampai pembelajaran kita kali ini. Senang sekali, semoga kalian bisa bermanfaat ilmu tersebut dan tetap jaga kesehatan. Di pertemuan selanjutnya kita akan kembali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.